Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian jamaah salat maghrib Masjidul Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita bisa menghitungnya. Enggak wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmat, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari adabnya. Karena Allah sekalian, nikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakannya. Wa amma dalam surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'. Itu juga dalam surat At-Takatsur, thumma latarawunna 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah Subhanahu wa taala akan bertanyakan kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita mempersiapkan jamaah sekalian, setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah akan bertanyakan, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan? Kalau tidak, maka sejadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kita, naudzubillahi min dzalik. Jawabkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan dan juga waktu luang, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang terbaik setelah yang wajib adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Apalagi jamaah sekalian, semakin hari Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus, walakin biqabdil ulama, akan tapi diwafatkannya para ulama yang memiliki ilmu. Dan pada hari ini kita kehilangan juga salah seorang ulama, yaitu Ustaz Dr. Ali bin Nasir Al-Faqihi rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu ulama senior di kota Madinah, dan beberapa kali anak hadir di majelis beliau ketika ada di kota Madinah. Dan beliau adalah seorang ulama yang pakar dalam masalah i'tiqad, akidah, rahimahullahu ta'ala. Dan Allah berikan kepada beliau umur yang cukup panjang jamaah sekalian, tidak salah sekitar umurnya 80 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala
balas banyak sekali kebaikan atas jasa beliau dalam menyebarkan ilmu. Nah, beliau mengajar di Masjid Nabawi lebih dari 10 tahun jemaah. Lebih dari 10 tahun, bahkan 15 tahun ya, 15 tahun lebih. Ya, maskan nikmat Allah Subhanahu wa taala, teringat salah seorang syekh bercerita. Beliau yaitu Syekh Ali Nasir Al-Faqihi rahimahullah taala itu memperhatikan murid-muridnya. Perhatikan murid-muridnya. Satu hari murid yang sering hadir di majelis beliau itu tidak hadir jemaah. Esokan harinya beliau rahimahullah taala melihat murid tersebut, "Fulan, kenapa engkau tidak datang kemari?" Kata muridnya ini, "Ya Syekh, ada suatu hal yang membuat aku tidak bisa hadir di majelismu." Apa yang dilakukan jemaah? Syekh Ali Nasir Faqihi mengulang pelajaran yang sama pada hari yang lalu, yang telah beliau sampaikan diulang lagi di hari ini, agar murid yang tadi atau kemarin tidak hadir mendapatkan pelajaran yang telah terlewatkan. Ini diulang dari awal jemaah. Pelajaran kemarin hanya untuk murid ini agar tidak ketinggalan. Ini merupakan salah satu faedah dari Ali Nasir Al-Faqihi rahimahullahu taala melihat keadaannya murid-muridnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan juga beliau ke surganya dan memberikan Jannatul Firdaus, surga Firdaus yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah kita menuntut ilmu jamaah hingga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah kita menuju surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Kita lanjutkan pembahasan dari fikih muamalah dari kitab Ar-Riyadhus Ustaz Aminul Bait waffaqahullah wa hafizah, dan kita berada pada bab dilarang menjual di atas harga pasar. Nah, ada bukunya halaman 178. Halaman 178. Nah, Mbak, untuk dilarang menjual di atas harga pasar. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan? Bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Bahkan sebagian orang beranggapan mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen, sehingga harga jual tidak boleh 2 kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib menyadari standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada pada masa salaf atau keterangan para ulama. Nah, setelah beliau mengucapkan basmalah dan juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan muqaddimah tentang sebuah pertanyaan yang
berada pada benak masyarakat. Bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Sebagian orang beranggapan mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen, sehingga harga jual tidak boleh 2 kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Tapi jamaah sekalian, ada sebuah kaidah sini disebutkan oleh Ustaz Hafizallahu Ta'ala. Ketika kita membicarakan tentang hukum, maka kita tidak boleh mendasari hukum yang akan kita bahas dengan anggapan kita atau prasangka kita, jemaah. Karena agama ini adalah agama yang berdasarkan apa? Dalil. Agama ini bukan dijadikan akal atau anggapan atau juga dugaan sebagai sumber rujukan. Karena semua sudah jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasan tentang agama ini. Begitu juga yang berkaitan dengan perkara dunia. Maka standar yang kita harus jadikan sebagai acuan adalah kita kembalikan kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa para ulama salaf terdahulu. Begitu juga apa yang disebutkan oleh para ulama fikih. Jadi agama ini bukan didasari dengan anggapan, menurut saya begini, kayaknya seperti ini. Agama bukan di atas anggapan atau kayaknya, jemaah, tapi agama ini berdasarkan dalil. Maka jemaah sekalian, kita berusaha membalikan segala perkaranya kepada dalil. Nah, udah. Antara harga pasar dan keuntungan. Dalam hal ini ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama harga pasar, yang kedua keuntungan. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan at-taghabun. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari at-taghabun. Disebut hari taghabun dari kata goben yang mananya pembodohan. Yang pembodohan. Karena orang-orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi mengatakan, para ulama mazhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan tindakan saling pembodohan hanya di hari kiamat. Nah, sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, Ustaz Hafizallahu taala juga memberikan sebuah pengantar ya untuk kita bisa pahami, yaitu kita harus membedakan antara 2 hal. Pertama, antara harga pasar dan keuntungan. Ini adalah 2 hal yang perlu kita pahami sebelum kita bisa menjawab hukum menjual di atas harga pasar. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Sekali lagi, harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodoh. Misalnya jamaah, misalan ayam sekarang 1 ekor ayam standarnya sekarang udah 35.000 ya.
ayam potong, ayam kampung, ayam potong, atau 40.000. Lalu seorang menjualnya 80.000, ini merupakan pembodohan atau pengelabuan. Karena pada asalnya harga pasarnya berapa? 40.000. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan, bukan hanya dalam agama kita tapi dalam seluruh agama. Yang namanya pembodohan, penipuan, itu seluruh agama melarang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taghabun ayat 9, dzalika yaumun taghabun. Itulah hari At-Taghabun. Mana taghabun artinya adalah pembodohan. Itu dari kata al-ghaban. Pada saat itu orang-orang mukmin akan membodoh-bodohkan penduduk neraka sambil mencela mereka. Salah sendiri, kalian bodoh. Kenapa kalian menjual kehidupan dunia ini yang hanya sesaat, menjual kehidupan akhirat yang abadi dengan kehidupan dunia yang sesaat. Dan kalian hanya diwajibkan mengucapkan di awal, mengucapkan syahadat, sesuatu yang lebih mudah daripada kalian membayar untuk bisa menebus api neraka ini dengan seluruh dunia dan isinya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menerima. Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kalian tidak mau, hingga akhirnya kalian masuk ke dalam neraka dan merasakan azab selama-lamanya. Nasallallahu salama wal afiyah. Ini merupakan sebuah bentuk kebodohan. Sebuah bentuk kebodohan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan keterangan dari Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki. Ibn Al-Arabi adalah salah seorang imam dalam madhab Maliki. Istadalla ulama'una biqaulihi ta'ala dzalika yaumut taghabun ala annahu la yajuzul ghubnu atau al-ghabnu fil muamalati dunyawiyah li'anna Allah ta'ala khassasa at-taghabun biyaumil qiyamah. Ini salah satu istinbat yang sangat dalam dari salah seorang ulama, padahal ayatnya berkenaan tentang hari kiamat. Tapi beliau menghubungannya dengan permasalahan al-ghubn atau al-ghabn, yaitu pembodoh dalam muamalah. Kata Imam Ibn Arabi, para ulama madhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya tidak boleh melakukan pembodohan atau pengelabuan dalam muamalah dalam kehidupan dunia. Karena Allah hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya pada hari kiamat. Saat orang-orang beriman membodoh-bodohi siapa? Orang-orang kafir. Nah, betul. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi, meskipun sedikit. Yang kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir atau al-ghubn al-fahishi. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang mengandung ghubn fahishi dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat mengenai berapa batasan nilai penjual di atas harga pasar yang mengandung ghubn fahishi. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini karena itu saya hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja. Dalam fikih 4 mazhab disebutkan perbedaan pendapat itu. Yang masyhur menurut berbagai mazhab
bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab goben atau pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal, kecuali dalam beberapa kejadian. Selanjutnya penulis menyebutkan bahwa di antara sebab yang bisa membatalkan akad adalah terjadinya goben fahisi, pembodohan parah, di mana status pelaku akad hanya sebagai wakil dari yang pertama penjual dan pembeli yang mengalami goben fahisi adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian mengenai standar goben fahisi, sebagian Malikiyah menyatakan ulama berbeda pendapat mengenai batasan goben fahisi. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan apabila barang dijual 30% lebih mahal dari harga normal atau harga pasar atau 1/3 lebih murah dari atau 1/3 lebih murah maka terjadi goben. Sementara itu yang difatwakan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala bahwa goben fahisi standarnya kembali pada uruf, standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya apa batasan goben yang mempengaruhi keabsahan transaksi. Jawab Syekh Ibnu Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan 1/3 dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Istilah goben fahisi di masyarakat Jawa sering mereka sebut dengan harga nutup atau harga mentung. Kata ini dalam bahasa Jawa artinya mengumpul. Nah, ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, pembodohan dalam transaksi ada dua. Yang pertama, pembodohan ringan yang ditolerir, yang bisa ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi al-gobennya itu pembodohannya sangat ringan atau bisa ditolerir. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan ini tidak ada yang toleransi meskipun sedikit. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bisa permisalkan di sini al-goben dalam penjualan buah-buahan jamaah. Misal apa? Buah semangka. Karena terkadang menjualnya dalam satu buah ya. Kemudian ketika dibawa ke rumah ternyata rasanya tidak manis. Maka ini Allah Ta'ala alam tidak membatalkan akad ya. Walaupun mungkin kapok si pembelinya, tidak akan beli lagi kepada penjual tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya al-goben al-fahish. Al-goben al-fahish yaitu pembodohan yang sangat parah. Pembodohan yang sangat parah dan tidak bisa ditoleransi. Contohnya misalnya jamaah, kita membeli misalnya beras yang biasa seliternya 10.000 misalnya, maka dijual sama pedagang sampai 30.000 sampai 40.000. Padahal beras yang kualitas standar. Ini tentu sangat tidak bisa ditolerir. Atau yang sempat viral jamaah, seorang yang sedang berpergian kemudian mampir di rumah makan yang berada di pinggir jalan.
Pernah nggak dengar beritanya jamaah? Beli makan nasi sama ikan, pas bayar harganya 400.000 jamaah. Ikannya ikan nila sama sayur misalnya, masa harganya sampai 400.000? Ini mah tidak. Nah, di luar nulur ya, kalau bahasa sekarang di luar nulur. Atau misalnya antum ke puncak jamaah, saya yang pernah ngalamin. Antum beli kopi misalnya, kopi sasetan, harganya di 20.000 misalnya, kopi sasetan doang. Beda kalau misalnya kopi yang di roasting sendiri jamaah, yang digerus kemudian mungkin punya apa namanya merek. Maka jamaah sekalian, tentu kita tidak terima. Masa satu kopi harganya, kopi sasetan lagi, ya biasanya paling 4.000 5.000, ini jualnya 20.000. Alasannya orang ini di puncak katanya jamaah. Emang di puncak nggak bisa dapatkan yang harga murah seperti itu. Nah, ini sulit kita mentolerirnya jamaah sekalian. Maka menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hambaliyah, transaksi yang mengandung goban fahish dibatalkan dan barang dikembalikan. Kalau misalnya sudah diminum atau sudah tidak bisa dikembalikan, dibayar dengan harga yang biasa diperjualbelikan di antara masyarakat. Misalnya barang tersebut bisa dikembalikan, kita kembalikan jamaah, dan uangnya kita dapatkan lagi dari si penjual, karena di situ ada yang namanya ghaban fahish, yaitu pembodohan yang tidak bisa ditolerir, pembodohan yang sangat besar. Tetapi di sini juga perlu kita ketahui jamaah batasan dianggap ghaban itu fahish atau tidak. Pembodohan itu terlalu besar dan tidak bisa ditolerir atau tidak. Dan ini masih menjadi polemik ya, di beberapa pembahasan para ulama. Di antara pendapat yang disebutkan oleh Ustaz Hafizallahu taala, beliau menyebutkan di sini pendapat Al-Malikiyah ya. Itu pendapatnya mazhab Maliki, bahwa pembodohan yang fahish, yang parah itu jika lebih dari 1/3. Ini pendapatnya Maliki. Waqtulifa fi haddil ghabnil fahish, faqala ba'duhum idza bi'atis sil'atu bi ziyadati thuluth an qimatiha aw bi naqsi thuluth kana ghabnan. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghaban fahish, dan sebagian ulama Al-Malikiyah mengatakan ketika barang dijual 30% lebih mahal dari harga pasar atau 1/3 lebih murah, maka ini berlaku ghaban yang berpengaruh terhadap transaksi. Misalnya harga pasaran 100.000 jamaah, 1/3 dari 100.000 berapa? 33 ya. Maka 100 ditambah 33, berarti 133.000 ketika dijual, itu termasuk ghaban, pembodohan. Ini pendapatnya siapa? Malikiyah. Mereka berpendapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, tentang kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad ingin mewasiatkan seluruh hartanya, maka Nabi SAW melarangnya. Kemudian sampai Sa'ad mengatakan kepada Nabi SAW, "Wa thuluth ya Rasulullah, bagaimana dengan 1/3?" Maka kata Nabi SAW,
as-sulus wa sulusu katsir. Sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah termasuk banyak. Sebagaimana wasiat lebih dari sepertiga merugikan ahli waris, maka menaikkan harga melebihi 30% dari harga pasar juga akan merugikan konsumen. Dan ini mazhabnya Maliki. Sebagian pendapatnya mazhab Maliki. Adapun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa ghaban fahish atau pembodohan yang parah standarnya dikembalikan kepada urf. Urf itu adalah adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dari harga sebuah barang. Jika dikatakan telah terjadi pembodohan. Ketika beliau ditanya apa batasan ghaban yang mempengaruhi keabsahan transaksi yang membuat transaksi batal, maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjawab, ikhtalafu fihi ba'duhum qala ats-tsuluts wa ba'duhum qala aqallu min dzalik. Walakin ahsana ma qila fi hadza annahu ma ya'udduhu an-nasu ghabanan bil 'urf ma ya'udduhu ahlul bai'i wa syira'i ghubnan haitsu ya'tabiru darran lil mushtari. Para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat ketika al-ghaban sampai sepertiga, ada yang mengatakan kurang dari itu. Dan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan kepada urf, yaitu yang tersebar di masyarakat. Selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku juga sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli jamaah. Dalam kaidah fikih, kaidah fikih al-kubra, di antaranya disebutkan al-adah muhakkamah, auf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu menjadi sebuah standar. Di antara syaratnya adalah jika tidak ada standar yang disebutkan oleh syariat, maka dikembalikan kepada dan dalam pembahasan ini di antaranya adalah pembahasan al-ghaban, karena dalam syariat tidak dijelaskan secara terperinci mana yang dikatakan al-ghaban, pembodohan. Maka Allah Ta'ala alam, ini adalah pendapat yang kuat. Jika al-ghaban ini standarnya dikembalikan kepada urf, standar yang berlaku di masyarakat. Jika masyarakat menganggap harga ini sudah melebihi dari harga normal, maka transaksi otomatis batal jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam istilah orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa itu nutuk, ya, harga yang memukul katanya. Apalagi si pembeli tidak berasal dari daerah tersebut, jamaah. Dia berasal dari daerah tersebut, terkadang ditipu. Nah, nanti jamaah ada yang bawa kitab, bawa kitab Pak? Nggak dibawa. Baik, Abu Salman yang kelak. Hukum keuntungan lebih dari 100%. Hukum keuntungan lebih dari 100%. Selanjutnya kita berpindah kepada masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ya, yang tadi yang kita baca pembahasan tentang harga pasar. Bagaimana dengan keuntungan lebih dari 1%? Nah, pertama, hadis dari Urwa al-Bariki, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing.
Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan, barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Kedua, hadis dari Abdullah Zubair radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya Abdullah bin Zubair seharga 1.600.000. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Nah, kita dengarkan ayat terlebih dahulu bersama. Sudah masuk waktu Isya. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak dan seterusnya, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta rupiah. Dan ketika dia berhasil mendapatkan 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang keuntungan dalam jual beli mengikuti laju perekonomian masyarakat, seperti faktor permintaan dan suplai barang atau ketersediaan barang. Namun para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis muslim, dalam arti tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan, karena ini yang memicu tindakan goben. Kesimpulan inilah yang disampaikan oleh Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan permintaan barang dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli kemudian melakukan pembodohan dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah. Dari keterangan di atas kita bisa memberikan kesimpulan. Yang pertama, dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. Kedua, tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar, karena ini termasuk pembodohan konsumen. Ketiga, keuntungan dari jual beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. Keempat, memanfaatkan kelalaian atau ketidaktahuan konsumen terhadap barang bisa terhitung pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. Nah, yang terakhir, yang 5 dibolehkan. Yang kelima, dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, hukum keuntungan lebih dari 100% jamaah sekalian. Sebutkan ada 2 riwayat, dan ini pernah kita bahas juga ya, yang menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Karena jelas sekali perbedaan antara menjual di atas harga pasar dengan mengambil keuntungan.
Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan dafa'a ilayya Rasulullah SAW dinaran li ashtariya lahu syatan fastaraitu lahu syataini fabi'tu ihdahuma bidinarin wa ji'tu bisyati wad dinar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama saya menjual salah satu seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi SAW seekor kambing dan uang 1 dinar. Insyaallah. Urwah Al-Bariki membeli 1 dinar dengan 2 kambing. Kemudian 1 kambingnya tetap bersama beliau radhiyallahu taala anhu dan satunya lagi dijual. Kemudian harganya juga 1 dinar jemaah. Hingga diserahkan kepada Nabi SAW 1 ekor kambing dan 1 dinar. Jika Nabi SAW diceritakan tentang kejadian tersebut, maka beliau SAW mendoakan barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Kalau seandainya hal ini dilarang oleh Nabi SAW, tentu Nabi SAW sudah memberikan peringatan atau teguran kepada siapa? Urwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhu. Namun ternyata Nabi SAW justru mendoakan keberkahan kepada Urwah Al-Bariki. Maka tentu ini menjadi dalil yang kuat, boleh mengambil keuntungan 100%. Karena diserahkan kepada Nabi 1 ekor kambing dan 1 dinar. Paham jemaah? Riwayat yang kedua, hadis Abdullah ibn Zubair. Ini yang kurang nih. Ada binnya sebenarnya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma. Jika beliau radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwa ayahnya Az-Zubair ishtaral ghabah bisabi'ina wa mi'ati alf faba'aha Abdullah bi alfin wa sittimi'ati alf. Zubair ayahnya radhiyallahu taala anhu. Zubair adalah salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya Abdullah ibnu Zubair seharga 1.600.000. Ini berapa kali lipat jemaah? 170.000 menjadi 1.600.000. Hampir 10 kali lipat ya. Hampir 10, 9 kali lipat lebih. Kalau hadis Urwah Bariki itu 2 kali lipat atau 100% keuntungan. Ini 900% jemaah lebih. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala meletakkan hadis ini dalam kitab sahihnya pada bab keberkahan harta orang yang berperang. Dan ini menjadi isyarat dari Imam Bukhari rahimahullah taala diperbolehkannya menjual diperbolehkannya mengambil untung lebih dari 100%. Bagaimana beberapa ulama mengambil dari hadis ini dalil bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual beli. Di antaranya seorang yang mencari kayu gaharu jamaah yang hanya bermodal gergaji atau kapak. Jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Tapi kalau sudah mendapatkan yang jamaah 1 batang gaharu, apalagi kalau yang grade-nya tinggi jamaah, itu bisa dijual beratus-ratus juta jamaah. Karena sekilonya saja. Lagi kalau dijual ke Arab Saudi diekspor, masya Allah harganya jamaah. Kalau dalam bahasa Arab kenali dengan ud. Dan ud yang paling bagus Allah Ta'ala katanya memang dari Kalimantan.
itu dijual jamaah bisa sekilonya 20.000 real, bahkan terkadang ada yang sampai 50.000 real jamaah. Apalagi yang membelinya itu orang yang sudah mengenal jenis ud. 50.000 sekarang 4.000 taruhlah jamaah, bisa 200 juta jamaah sekilonya aja. Padahal kampak cuma berapa jamaah? Nggak nyampe 2 juta tuh gaji. Memang karena harga pasar di sana seperti itu jamaah. Apalagi ud yang grade-nya tinggi, masya Allah. Untungannya bisa berlipat-lipat. Dan Allah Ta'ala alam ya. Tapi Anda sampai sekarang masih menyaksikannya, yaitu produksi iPhone ya Mas. Atau di Cina harga iPhone yang paling baru sekarang berapa? 20 juta. Itu di Cina katanya semuanya kalau dihitung sama modal sama karyawannya nggak nyampe 5 juta jemaah. Maka ada yang mengatakan tapi ini terlalu berlebihan ya, $10 doang jemaah katanya. $10 katanya per satu item iPhone. Dijualnya bisa sampai berapa dolar? Bisa sampai $1.000. Nah jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya ini diperbolehkan. Apalagi kalau di pasar seperti itu jamaah harganya ya. Keuntungannya berkali-kali lipat. Namun jamaah sekalian, beliau memberikan nasihat ya. Hendaknya seorang pebisnis muslim memperhatikan kode etik ya. Jangan terlalu bernafsu untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan. Dan seorang muslim adalah an-nasih. Sebagaimana kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jika dia menjualnya terlalu tinggi, ini termasuk tidak memberikan nasihat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibolehkan. Kesimpulan ini yang disampaikan oleh Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya, yang sana disebutkan keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan atau permintaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Bahkan didoakan oleh Nabi SAW, rahimahullah imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang bermurah hati di dalam berjual atau dalam membeli. Rasulullah SAW doakan agar Allah memberikan rahmat. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli kemudian melakukan pembodohan dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah. Dan ini fatwanya Lajnah Daimah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Maka kesimpulannya kita bisa mengambil dua hal. Yang pertama, menjual di atas harga pasar ini dilarang karena masuk ke dalam pembahasan ghaban fahish, pembodohan yang sangat parah. Maka si pembeli bisa mengajukan al-khiyar. Kita sudah pernah bahas, yaitu khiyar ghaban atau transaksi otomatis cancel. Dan yang kedua adalah mendapatkan keuntungan 100% atau lebih pada asalnya diperbolehkan, akan tapi harus juga melihat keadaan saudaranya sesama muslim. Tapi ada satu pertanyaan jemaah. Karena waktunya, insyaallah di kan yang akan datang yang ada pertanyaan kita berikan kesempatan insyaallah taala. Hadza Allah taala alam. Wassallallahu warahmatullahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.